Potensi cuaca buruk mengancam beberapa wilayah di Indonesia di masa libur akhir tahun. Meski begitu, beberapa daerah di Pulau Jawa tengah dilanda kondisi panas terik. Apa yang perlu diwaspadai? Kami bahas bersama Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore, Tiffany. Baik Pak Guswanto, kita mulai dengan bagaimana pantauan BMKG. Di akhir tahun biasanya kita menghadapi potensi cuaca buruk dan perlu waspada. Bagaimana di akhir tahun ini Pak Guswanto? Betul, Tiffany. Jadi kalau kita lihat 2 pekan yang lalu itu pada saat itu posisi adalah hujan, namun tetap terik. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, potensi cuaca ekstrim berdasarkan perakiraan berbasis dampak untuk 3 hari ke depan, itu posisi dalam kategori waspada itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Namun untuk kategori siaga, yaitu kita lihat di sini masih Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini seperti apa distribusinya sebagai contoh di wilayah Aceh. Untuk wilayah Aceh, kita lihat yang posisi siaga seperti Aceh Barat Daya, Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lok Sumawe, dan Aceh Utara. Sedangkan posisi waspada itu bisa di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di website BMKG di www.bmkg.go.id signature ya. Oke, Pak Guswanto, apa penyebab cuaca ekstrim terjadi kali ini? Apakah ini masih berkaitan dengan fenomena El Nino atau ada penyebab lain dari pantauan BMKG? Baik, cuaca ekstrim yang terjadi saat ini lebih cenderung dipengaruhi oleh adanya musim hujan. Biasanya di musim hujan itu akan terjadi bencana geohidrometeorologi basah ya. Misalkan berdasarkan outgoing long wave radiation, Madden-Julian oscillation, dan dinamika atmosfer lainnya, ini meningkatkan aktivitas konvektif di atas Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian barat maupun bagian timur. Kemudian kita melihat juga ini disebabkan oleh adanya daerah konvergensi di beberapa wilayah pertumbuhan, misalkan di atas Kepulauan Riau dan di atas Sumatera Utara. Di sana ada sirkulasi siklonik. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, di sini ada kombinasi antara Madden-Julian oscillation, terus gelombang Kelvin dan gelombang Rossby. Ini terjadi pada periode yang sama, yaitu di atas Kalimantan Barat bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan, dan Kalimantan Selatan Laut Jawa bagian timur. Nah, hal-hal itulah yang kira-kira dapat menyebabkan meningkatnya aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia. Oke, Pak Guswanto tadi disebutkan bahwa cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini karena pengaruh musim hujan. Artinya kita sudah masuk ke musim hujan, tapi beberapa wilayah di Indonesia paling tidak di Jakarta dan juga sekitarnya banyak yang mengeluhkan panas agak terik gitu ya, agak gerah. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi Pak Guswanto? Betul, Tiffany. Jadi 2 pekan yang lalu kalau kita flashback itu kita lihat kembali bahwa wilayah Jabodetabek 2 pekan yang lalu itu walaupun di tempat lain terjadi hujan, di wilayah ini hanya paling banter adalah hujan ringan atau cerah berawan. Nah, hal itu disebabkan karena tidak meratanya distribusi perawanan, terutama untuk awan konvektif, yaitu awan-awan yang menghasilkan hujan. Awan ini banyak yang tertarik atau ditarik adanya tekanan rendah di atas Natuna, sehingga sinar matahari yang diterima oleh bumi itu dapat secara optimum, sehingga inilah yang terjadi terasa panas, dan ini sudah berlalu saya kira 2 pekan yang lalu. Dan mulai pekan ini itu mulai ada peningkatan karena ada dinamika atmosfer yang baru. Oke, dari pantauan BMKG sendiri menghadapi potensi cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang mungkin masih saja diprediksi bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan, terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti apa Pak Gus?
Jadi kalau kita melihat yang terjadi saat ini kan cuaca ekstrimnya adalah hujan lebat hingga ekstrim ditambah dengan kilat dan petir serta angin kencang. Maka potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi adalah potensi bencana hidrometeorologi basah. Itu apa saja? Biasanya banjir, kemudian banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang ataupun terkadang ada puting beliung. Hal inilah bencana hidrometeorologi yang akan muncul. Dan ini juga sangat mempengaruhi terhadap adanya kawan-kawan yang sedang melakukan mudik maupun balik dari Nataru. Oke, baik. Masyarakat diminta untuk waspada, apalagi tengah banyak yang melakukan aktivitas liburan ya di akhir tahun ini. Ya, Terima kasih betul, Pak. Tiffany. Terima kasih Pak Guswanto atas waktunya di CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Terima kasih dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Selamat sore.